Saudara, hari ini kita temanya adalah Ahok kesurupan. Wah, luar biasa, saudara ya. Kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Gampang, simpel ya, saudara ya. Ucapan Ahok kesedot sama bini muda, bukan urapan. Urapannya Ahok kesedot bini muda. Saudara, hari ini kita temanya adalah Ahok kesurupan. Wah, luar biasa, saudara ya. Bersama saya ya Joseph Paulusang, Dr. Joseph Paulusang, Nabi ke-26. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan lihat satu video dulu ya. Lihat satu video dulu, saudara ya. Waduh, ngeri ini videonya, saudara ya. Udah 82 tahun. Ini nggak nyala ya? Agak dekat. Ya, Oma umur 82 tahun. 82 ya? Nah, jadi Wah, puji Oma Tuhan mengalami. sehat. Ini Oma. Oma tuh mengalami dulu kejadian 98 itu, Oma mengalami semuanya. Dan kebetulan anak Oma yang kecil juga di Trisakti. Jadi waktu kejadian ribu-ribu rusuh-rusuh, dia orang dikurung di Trisakti begitu. Dan Oma tinggal di Jelambar, memang sekeliling itu Pak Ondi. Jadi ya kira-kira Oma tahu apa itu kejadian itu. Tetapi Oma nggak sangka kalau Prabowo itu yang berbuat. Karena juga pernah juga ada satu teman, Pranowo, bawahannya Trisutrisno. Dia itu waktu minta di gereja kita minta doakan karena mereka sesudah habis itu kerusuhannya waktu di Priuk. Itu habis dibombardir semua, terus mereka kan pakai siapa tentara apalah itu namanya, bersihin pagi-pagi udah bersih. Waktu dibuka perkara dia minta doakan. Dia lolos. Memang mereka semua dari atasan semua anak buah semua dikerahkan semua. Dia takut jadi ini karena itu suruh instruksi atasannya bebas. Tetapi Prabowo kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Sedangkan dia banyak menolong orang dan dia juga turunan Cina. Gimana ya begitulah ke Cina-Cinaan, ke Arab-Araban apa kemana-mana gitu ya. Nah kebetulan juga dia jadi mantunya dari Cendana, mungkin ada politik-politik keluarga kita tidak tahu, sampai sekarang dibawa-bawa terus. Dan sebagai orang Kristen kita mesti mengampuni, orang bisa berubah kan. Ya, dan kita jangan sampai menyimpan dosa orang sampai semalam, begitu firman Tuhan, betul kan? Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengampuni, tidak kasih orang berubah, selalu itikat jahat dituduh-tuduhkan begitu, rasanya enggak etis juga dalam firman Tuhan, betul kan? Jadi Oma tuh tidak bisa menerima tuduhan mentah-mentah begitu. Jadi kenapa Bu kok nggak mau pilih Pak Ganjar? Kok pilihnya Pak Prabowo? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang
tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Oke. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja. Bukankah dia melanjutkan Jokowi? Waduh, kali ini Ahok ini setelah menikah lagi urapannya memang berkurang, saudara ya, jauh ya, saudara ya. Setelah Ahok menikah lagi nih, memang pengurapan dari surga itu hilang. Aduh, sebentar ini. Pasti kalian terhipnotis dengan mendengar pidato politik Ahok bla 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 bla. Aduh, ini orang juga salah Moses mengundap ya, salah kamu ya. Ahok ini lagi kesurupan tadi ya. Saudara, sebelum kita lanjutkan ini ada yang ngomong nih ya. Ada yang ngomong ya. Mana tadi ya? Mana tadi ya? Ini ada Nelly Ginting asli atau enggak nih? Saya nggak tahu nih Nelly Ginting asli apa enggak nih ya. Kata Pak Santi Amer, Paulus Zong itu penyembah setan. Oh, aduh, kalau setannya aja bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi tiap hari, kalau gimana tuh? Nah, setannya baik bener ya. Penyembah setannya baik bener ya. Aduh, ya kalau memang ngomong demikian, Tuhan Yesus mengampuni Pak Santi Amer. Luar biasa kiranya Tuhan Yesus mengampuni ya Nelly Ginting. Gampang, simpel ya saudara ya. Ucapan Ahok kesedot sama bini muda, bukan urapan. Urapannya Ahok kesedot bini muda. Aduh, urapan Ahok kesedot bini muda bagus juga ya. Nanti kita judulnya nanti urapan Ahok kesedot bini muda ya. Ini Nelly Ginting palsu. Iya. Ya pun kalau memang iya pun ya kiranya Tuhan Yesus mengampuni ya. Kita nggak usah menjelek-jelekan orang yang jelek-jelekin kita. Tapi kalau Ahok ini memang kelihatannya urapannya kesedot sama bini muda, saudara. Sebelum saya ngomong nih, kasih Ulat Ganja ngomong dulu ya. Ulat Ganja ngomong, silakan Ulat Ganja dengan urapan dari roh ganja. Silakan Ulat Ganja. Waduh nih, mana nih? Oke, salam semua ya. Shalom Ulat Ganja. Ini menarik nih temanya tentang Ahok. Saya sebagai orang yang mendukung Prabowo sebagai wakil ketua umum relawan Prabowo Gibran sangat menyesalkan statementnya Ahok. Kenapa menyesalkan? Satu, dia itu harus sadar bahwa dia itu seorang Kristen yang sudah salah. Kawin lagi. Dalam Alkitab jelas. Ya kan? Setia sampai mati. 7 kali 7 kali 7 berapa itu? Ribuan kali. Artinya, walaupun istrinya berselingkuh dengan Yulianto, sama-sama orang Medan di Singapura pada waktu dia di Kelapa II, dia wajib mengampuni. Kalaupun Ahok nikah, ya ini bukan subjektif ya, ini ansik. Ansik ngerti ya kawan-kawan? Ansik itu dalam ilmu filsafat itu apa ya? Seolah-olah dalam dua kehidupan dia itu yang dia tonjolkan itu yang positifnya aja, negatifnya dia enggak. Jadi
nggak seimbang. Jadi Ahok ini secara pribadi harus sadar, jangan merasa sebagai orator ada prestasi goodwill-nya waktu dia di Belitung Komisi 2 sampai wakil gubernur dan gubernur, terlepas dari Al-Maidah yang diucapkan. Kenapa? Alkitab, kita bicara dari konteks Alkitab ya, teksnya macam-macam. Jadi teks tentang narasinya sebenarnya harus dia berpikir 1000 kali. Walaupun dia sebagai seorang politikus, di zaman era Yesus pun berpolitik tuh orang Farisi itu lebih pintar, sampai si Rasul Paulus itu luar biasa tuh, lebih hebat dari 12 murid Yesus. Artinya jangan pede, artinya positif dia hebat di kalangan pemerintahan DKI. Tapi ingat, mayoritas, bukan mayoritasnya, orang Chinese di Medan paling nggak suka deh. Karena dia mau mencalonkan gubernur Medan, karena election yang nggak benar. Kenapa? Istrinya dia Kristen kan. Orang yang agak udah kecewa berat sama dia. Itu di kota Medan, termasuk Pontianak dan lain-lainnya, yang ada orang-orang yang beragama Buddha. Orang Kristen juga berapa banyak yang mengkritisi dia. Kenapa dia mundur? Sayang sekali. Kok nggak sabar dia keluar dari penjara, dia panggil Ahok, udah ketemu Yulianto, katanya dia pukul. Artinya kan 7x7 di dalam Alkitab, pengampunan memaafkan itu tidak tergenapi dalam hidup. Artinya ansik dalam kehidupannya sama dengan kita mengikuti Yesus. Kita berdosa sekalipun ya, saat ini pada waktu kita 1 detik aja kita minta maaf sama Yesus, persis dengan 3 orang yang disalib di Golgota. Hari ini juga kau bersamaku paradis di surga. Artinya teks itu teks surgawi, bukan teks duniawi. Konteksnya perpolitikan kan. Perpolitikan ini kan tidak tahu. Voting itu, maaf, itu nggak benar. Demokrasi itu nggak benar. Yang kebenaran itu adalah benar. Salah, benar. Nggak ada cerita voting. Zaman eranya Yesus saja, voting bajunya diambil kan, diundi. Jadi dia itu sebenarnya, maaf ya, memang dia Megawati, harusnya dia berkaca. Substansi si Megawati itu apa benar dan negarawan. Saya maaf ya, saya pelaku. Saya ketemu dengan Sukmawati, Puspa, ini yang keberapa kali saya bilang. Puspa itu anak Ibu Inggit sebelum dia kawin dengan Fatmawati, mamanya Megawati. Sampai si Puspa itu bilang, yang cocok jadi presiden itu menurut papa kami, Bung Karno, itu Rahmawati. Ada titisan. Bukan si Guntur, bukan si Mega. Sama dengan Manase, sama siapa itu yang diurapi itu. Kok dia yang dipilih? Ya kan? Jadi itu Alkitab itu sangat jelas. Saya bukan membenci karena saya memilih Jokowi. Saya sangat simpati pada waktu dia. Begitu dia kawin lagi, hancur hati saya. Rasanya saya sedih juga. Saya bukan kenapa melihat si Veronica memalukan dan memalukan terutama orang Chinese. Sebenarnya kita itu sebagai orang Kristen itu berlaku universal, bukan tentang suku, etnis. Saya bukan rasis ya. Artinya kita, Yesus itu kan tidak mengenal kau Islam, Hindu, Buddha, setan, apa segala macam kan agama. Artinya Yesus itu universal. Sekarang penduduknya 7 miliar. Masing-masing kita itu tidak sama. Artinya kita diperlakukan Yesus itu sebagai anaknya untuk diselamatkan masuk surga. Makanya ada tertulis sampai matilah kau boleh
Sekarang dia membiarkan dia berzina, bininya juga berzina. Itu double dosa. Kalau misalnya pengampunan, jangan sampai malam terjadi, menunggu sampai matahari terbenam. Dia maafkan dari Kelapa II, polisi di penjara. Adiknya juga ikut-ikut. Artinya apa? Ada efek ganda kelakuan si Ahok itu. Adiknya pengacara juga berdosa. Kenapa? Dia pernah bicara, ngerti Alkitab, kecuali dia tidak tahu Alkitab. Saya bukan mengerti benci sama si Ahok. Sangat disayangkan seorang pengikut Kristen sebenarnya copy paste itulah yang dilakukan oleh masyarakat yang mengerti. Itulah namanya dalam Alkitab ajar didik, bukan hanya tahu aja si Yesus, habis itu baptis, habis itu didik lagi, ajar lagi, sampai mati dipanggil oleh Tuhan Yesus. Artinya konteks duniawi perpolitikan itu jelas, dia harus sadar. Si Jokowi itu apa salahnya? Memang dia korupsi. Si Gibran dianggapnya bodoh. Berarti kan menghakimin. Belum tentu dia pintar. Ya, dalam dialog kita bisa lihat bahwa yang keempat kali dari yang pertama, kedua, ketiga. Buktinya si Gibran berlian. Artinya, si Ahok ini sudah terkontaminasi hal-hal yang menyesatkan bagi diri. Terlepas auranya itu sudah menurun. Tapi saya yakin dan percaya perbuatan itu dia sudah menabur dan dia akan menabur. Demikian sekelas. Lanjut.